skalanya di berapa kalau pakai kasih penilaian? Kasih nilai, seberapa penting bagi diri Anda, bagi orang sekitar, dan bagi lingkungan. Oke, sip. Sudah, silakan. Siapa yang mau sharing? Saya mau. Iya. Oke, pertanyaan pertama tadi ini. Apa yang terjadi pada saat ini? Oke, satu orang dulu biar tersusun. Siapa yang mau sharing? Saya akan Dani. Oke, Mbak Diana, silakan. Nomor satu ya, apa Ya. yang terjadi pada saat ini? Perasaan saya saat ini senang, terus kemudian hidup, kemudian netral, terus damai, dan sedang menulis. Oke. Terus yang kedua ya, semua ya, Kang Iya, Dani ya. semua. Lanjut ya. Oke. Terus apa yang menyebabkan keadaan saat ini? Nah, yang menyebabkan itu saya selalu melihat ke dalam, kemudian mengamati, kemudian selalu terhubung. Jadi koneksi terus. Oke, good. Terus yang ketiga, Apa pandangan kesadaran diri sejati Anda akan hal ini? Kesadaran diri sejati Anda saat ini. Pandangan saya itu selaras ya, harmonis. Oke, jadi itu adalah sebuah keharmonisan gitu ya. Ya. Oke. Terus nomor 4, hikmat apa yang bisa diambil pembelajaran dari hal ini ya. Pembelajarannya adalah jika selalu melihat ke dalam, akan selalu merasa, jadi akan selalu sadar, kemudian harmonis itu akan terjadi. Oke, good. Ada yang lain? Terus yang nggak ada, 3 aja. Sip. Terus yang kelima, apa yang perlu Anda tingkatkan pada diri Anda saat ini? Satu, selalu ingat akan melihat ke dalam. Terus kemudian sadar, kemudian sadarnya itu di sini. Kenapa perasaan kita itu bagaimana gitu loh. Nah, dari perasaan itu kita akan ambil mana yang kita perlu tambahin atau kurangin gitu ya, sehingga menjadi selaras. Terus nomor 6, bagaimana Anda melakukannya? Cara melakukannya adalah selalu sadar dan ingat terus dan jadikan kebiasaan. Oke, mantap. Oke, jadikan kebiasaan ya. Terus 7, kapan dan di mana Anda akan melakukannya? Dimanapun dan kapanpun, tidak ada libur. Mantap. Lagi 8. Terus 8, seberapa penting ini bagi Anda? 100%, 10. Mantap. Tepuk tangan buat Mbak Diana. Mbak Diana. Ini benar-benar nih Mbak Diana. Bagi teman-teman yang sudah kenal sama Mbak Diana, ketika mengucapkannya ini dengan kesadaran, beda nggak cara ngomongnya juga? Beda banget. Beda banget. Beda. Tuh, jauh banget itu deh. Vibrasinya juga beda kan? Iya. Nah, ketika bisa switch ke kesadaran alpha, itu bisa sesuatu yang berbeda. Ya, kita tuh bisa jadi sesuatu semacam kepribadian yang beda gitu. Ya, yang lebih tenang, yang lebih tegas, yang lebih fokus gitu ya. Kayak gitu. Ajaib ya. Keren. Oke. Sip. Siapa lagi? Jadi keadaan yang tadi Mbak Diana tadi dalam keadaan tenang ya, bahagia gitu ya. Itu aja ada pembelajarannya dan ada yang masih perlu ditingkatkan. Ya. Nah, jadi gimana teman-teman yang lain gitu ya? Mungkin ada keadaan yang menurut Anda sedang kurang oke gitu ya. Silakan, siapa? Biar sama-sama belajar.
Ayo, jangan banyak mikir. Langsung latihan spontan, plak gitu. Saya boleh kan? Oke. Ya, Aldi dulu. Oke, nanti Oke. Maham ya. Oke. Yang pertama. Apa yang terjadi pada saat ini, saya sedang ada beberapa yang terganggu pikirannya, Kang. Oke. Kesepian sih sebenarnya. Nah, Oke. pertama belum menerima kondisi saat ini sebenarnya belum sepenuhnya saya terima. Terus ada beberapa yang memang memaafkan, belum sepenuhnya juga, ada beberapa hal yang memang. Terus emosinya ada beberapa yang belum hilang sepenuhnya, masih ada sisa-sisa sedikit gitu kan. Oke. Terus yang pertanyaan kedua? Ya itu yang tadi moodnya tidak terganggu pikirannya, yang keduanya itu kan tadi belum menerima, terus saya belum. Itu penyebabnya itu ya. Oke. Yang ketiga. Terus yang ketiga apa pandangan kesedaran? Lepaskan beberapa pikiran yang terganggu. Terus memaafkan, sama satu lagi membuat komitmen, Kang. Oke, sip. Nah, ya. Saya harus segera mengambil keputusan, fleksibilitas dan memahami orang lain, terus memandang sesuatu dari berbagai helikopter view, dari berbagai banyak pandangan. Oke. Terus apa yang perlu Anda tingkatkan? Nomor 5, fleksibilitas saya memang harus ditingkatkan. Komitmen pada diri sendiri dan target, jangan terlalu banyak memikirkan orang lain. Oke. Baik. Yang keenam, bagaimana Anda mewujudkannya? Buat catatan dan target-target dan komitmen, fleksibel, dan ya udahlah, itu terserah hidup kalian, hidup saya. Oke. Nomor 7, kapan dan di mana, sekarang dan ya dimanapun seharusnya segitu. Terus seberapa penting, prioritas nomor 9. 9 ya, oke. Masih disisain 1 ya? Masih ada sisa 1 kan. belum pede kalau sampai 110. Iya, ya nggak pede kan pikiran. Ya. Iya, karena ada konsep-konsep. Kalau di sejati, makanya di switch lagi coba. Oke. Ya. Oke, good. Oke, silakan Mbak Helmi. Nomor 1, apa yang terjadi pada saat ini? Rasa takut, rasa tidak nyaman. Terus apa yang menyebabkan keadaan saat ini? Dunia yang sedang berubah, terlalu banyak informasi yang didapatkan. Terus kondisi yang terjadi dalam kehidupan sendiri. Ini perlu ini. Terus jadi kalau untuk yang ketiga, Mbak Helmi, oke. Iya Pak, iya Pak, iya Mas. Iya Bu. Apa yang menyebabkan keadaan saat ini? Saya bilang ambil tanggung jawab pribadi, jadi fokusnya ke diri. Jadi kalau dunia berubah itu kan di luar. Oke. Ya dunia berubah. Terus yang kedua apa tadi? Terlalu banyak informasi yang ada di pikiran gitu. Terlalu banyak pikiran. Ya berarti apa yang menyebabkan itu pada diri Mbak Helmi itu apa sehingga menyebabkan itu? Halo, sempat keputus Kang, maaf. Oke. Jadi ketika banyak pikiran pun informasi yang ada yang menyebabkan banyak informasi di pikiran, barusan gitu ya? Itu masih dunia luar ya? Apa sih yang menyebabkan si informasi yang banyak itu masuk ke pikiran Mbak Helmi gitu? Apa faktor apa dari Mbak Helmi sehingga itu terjadi gitu? Ekspektasi yang terlalu tinggi. Nah, jadi karena saya berekspektasi misalnya terlalu tinggi gitu kan. Iya. Oke, coba dikoreksi dulu yang nomor 2-nya. Oke. 2-nya terus nanti sharing lagi ya. Saya balik ke yang lain dulu. Oke. Siap. Oke, jadi yang kedua tuh wajib harus karena diri kitanya gitu ya. Oke, yang lain siapa? Yuk, cepat langsung. Saya boleh Kang Dani. Kalau nggak pada bosan. Enggak. Yang lain bosen nggak
Enggak, malah saya nungguin Teh Aska dari tadi. Saya kangen Mas Budi sebenarnya. Saya juga. Teh Aska kemana ini? Oke, silakan Teh. Yang pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada Anda saat ini? Pada saat tadi saya nulis itu, saya ada rasa yang tidak nyaman, kesal, dan merasa terganggu. Oke. Yang menyebabkan keadaan saat ini, saya mempunyai standar sendiri, mempunyai ego, dan mempunyai selfish yang tidak ingin terganggu, gitu kan. Oke, egonya kemudian, nanti di spesifik. Ego apa? Ego apa? Lebih spesifik. Ego yang tidak ingin merasa terganggu, ego yang ingin ego yang ingin tidak terganggu, gitu kan. Pengen fokus sendiri. Jadi kondisi itu mesti mengikuti saya, gitu. Oke, sip. Gitu. Terus? Kemudian yang ketiga, apa pandangan kesadaran diri sejati Anda akan hal ini? Saya mesti menerimanya, berdamai, dan mencoba fokus. Oke. Kemudian yang keempat, hikmah apa yang bisa diambil pembelajarannya dari hal ini? Saya harus bisa ngeblend di setiap situasi, kemudian harus bisa multitasking, dan harus bisa belajar fokus walaupun apapun keadaannya saat ini. Oke. Jadi tidak terganggu dengan situasi dan kondisi. Oke. Kemudian yang kelima, apa yang perlu Anda tingkatkan pada diri Anda? Yang pertama, harus lebih mudah lagi beradaptasi, harus bisa membagi fokus, kemudian harus dalam kondisi sesadar-sadarnya selalu. Dalam artian harus dalam kondisi yang tenang dan bisa menerima semuanya. Oke, siapa yang mengharuskan itu semua? Saya sendiri. Kenapa harus? Ya, karena situasi dan kondisi kita tidak akan pernah tahu seperti apa. Jadi harus bisa menerima semuanya. Oke, lanjut. Oke, yang keenam, bagaimana Anda melakukannya? Izinkan diri untuk bisa melakukannya, melepaskan semua standar, dan fokus kepada apa yang dijalankan. Oke. Kemudian yang ketujuh, kapan dan di mana Anda akan melakukannya? Saat ini, di sini, dalam segala situasi dan kondisi. Ya. Yang 8, seberapa penting ini bagi Anda, orang sekitar Anda dan lingkungan? Sangat penting, 10. Oke, sip. Oke, apa rasanya Teh Aske? Kalau sekarang rasanya lebih tenang aja dibanding tadi pada saat menulis gitu ya. Dan sekarang merasa lebih ya happy, bahagia tanpa syarat itu ya saat ini sedang dirasakan. Kerasa ya bedanya tadi yang main pikiran sekarang dengan main kesadaran? Iya, berasa. Dalam menyelesaikan persoalan itu dengan kesadaran itu seperti yang ini, yang sekarang kita lakukan. Oke, good. Terima kasih Teh Aske atas sharingnya. Oke, Fit. Halo Fitri. Halo. Iya, oke, Fit. Oke, bismillah. Oke, apa yang pertanyaan pertama, apa yang terjadi pada saat ini? Terjadi pada saat ini. Kebingungan mengenai keinginan untuk mengembangkan potensi diri. Oke. Kedua, apa yang menyebabkan keadaan saat ini? A, sedang proses untuk ngeh dengan shadow-nya. B, proses meningkatkan self-esteem. Sorry, yang lagi proses kan masih proses itu, bukan penyebab. Jadi meningkatkan apa yang menyebabkan nomor 1 itu terjadi? Oh, low self-esteem kali ya. Oke, karena low esteem. Low yang C. Oke. Belum, nomor 1 itu. Yang kedua? Kedua, belum ngeh semua dengan shadow-nya. Belum menyadari. Oke, mungkin saya bisa kejar juga nih, apa yang membuat Fitri belum menyadari itu? Belum ke-trigger lagi mungkin, maksudnya pasti ada lagi, maksudnya kenapa saya takut dengan hewan misalnya, pasti ada, maksudnya kayak sehari-hari saya suka kayak, kok takut sama hewan ya gitu, kok saya takut sama petir ya, gitu. apa nih saya suka nyari-nyari gitu.
Oke, kalau begitu cari yang tahu deh, jangan cari yang nggak tahu. Faktor penyebabnya cari yang tahunya. Kenapa keadaan nomor 1 itu terjadi pada Fitri? Apa, Fit? Oh, karena terlalu sering mengerjakan apa yang disuruh saja. Oke, jadi apa itu? Artinya apa tuh? Ketika Fitri melakukan itu, apa artinya menurut Fitri ketika Fitri melakukan itu? Kurang mengambil kontrol akan hidupnya sendiri. Oke, karena kurang mengontrol, mengambil kendali akan hidupnya sendiri. Oke. Terus yang C, belum bisa menaruh skala prioritas antara diri sendiri dan keluarga. Tidak menaruh, tidak ada ketegasan artinya gitu ya. Ya benar. Oke. Sip. Yang ketiga. Oke, apa pandangan kesadaran diri sejati Fitri akan hal ini? Saya yakin ada potensi yang masih bisa dikembangkan, terutama hal-hal baru baik dalam bidang hobi maupun keilmuan. Oke. Keempat, hikmah apa yang bisa diambil pembelajarannya dari hal ini? Yang A, potensi diri masih banyak yang bisa dikembangkan. Yang B, self-esteem masih bisa ditingkatkan. Yang C, perjalanan menjadi Khalifatullah itu visible untuk dijalankan berapapun usia saya memulai ketika saya menyadari atau menemukan jalannya. Mana itu tadi? Kelima, apa yang perlu Anda tingkatkan pada diri Anda saat ini? Yang A, self-love. Yang B, koneksi dengan diri sejati. Yang C, self-esteem. Oke, meningkatkan self-esteem. Oke. Yang keenam, bagaimana Anda mewujudkannya? Mempraktekkan materi pada webinar Alpha dengan menjaga koneksi dengan diri sejati, ngeh dengan hal-hal yang ternyata perlu diperbaiki, dan putuskan untuk berdamai dengan hal tersebut. Ketujuh, nanti yang hal tersebut itu ditulis ya, spesifik ya. Yang tersebut tuh apa? Kan ambigu. Nomor 2 deh jawabannya itu. Oke, 8. Terus apa tadi? 7. Kapan dan di mana Anda akan mewujudkannya? Setiap saat dan di mana saja. 8. Berapa penting ini bagi Anda dan lingkungan? Skalanya 9. Oke. Nyisain 1 kayak Aldi. Jawabannya Mas Ardi benar tuh. Belum pede buat 10. Oke, good. Thank you, Fit. Kasih Kang Dani. Apa rasanya, Fit? Wow. Sudah lah ya, diwakili dengan kata wow ya. Benar. Kayak ayo, gue mesti ngapain nih? Gue mesti ini. Itu udah tahu tuh mesti ngapain. Tinggal melakukannya ya. Mulai saat ini loh. Betul. Oke, thank you, Fit. Thank you, Kang. Mbak Helmi mau dilanjutin, Mbak Helmi? Ya, Kang. Ya, silakan. Yang jadi nomor 2 ya? Ya. Dari awal lagi biar tersusun. Apa yang terjadi pada saat ini? Apa yang terjadi saat ini, merasa ketidaknyamanan dan ketakutan. Yang kedua, apa yang menyebabkan keadaan saat ini, standar di dalam diri yang terlalu tinggi, ingin bahagia. Oke, ingin bahagia. Oke. Yang ketiga? Yang ketiga, apa pandangan kesadaran diri sejati Anda akan hal ini? Oh, sorry, maksudnya tadi kan minimal 3. Kak Mbak Helmi tadi saya bilang udah 3 belum tadi? Apa yang menyebabkan keadaan saat ini? 2 sih. Yang satu lagi apa? Ya apa ya? Ekspektasi tetap, Kang. Ya, selain ekspektasi apa lagi? Belajar untuk menerima kan. Apa yang menyebabkan keadaan saat ini? Belajar menerima tuh solusinya. Ini yang menyebabkan.
yang menyebabkan Mbak Helmi itu merasa tidak nyaman saat ini? Tidak nyaman. Ini baru nomor 2. Ya, jika ada yang ketiga apa? Mungkin karena terlalu banyak memikirkan orang lain. Oke. Bisa ya overthinking pada orang lain gitu ya. Iya. Oke. Sip, ditulis. Oke. Apa pandangan kesadaran diri sejatinya Mbak Helmi akan hal ini? Berdamai dengan diri sendiri. Terus belajar untuk lebih santai menghadapi apapun yang terjadi di dalam diri kita, menurunkan standar diri sendiri atau menurunkan standar ekspektasi orang berpandangan terhadap saya. Oke, nanti sebutin ya contohnya seperti apa tuh ya. Oke, yang keempat. Hikmah apa yang bisa diambil dari pembelajaran dari hal ini? Belajar untuk menyayangi diri sendiri, tidak harus berpikir orang lain, banyak syukur dan lebih banyak untuk berdamai dengan diri sendiri. Halo, kurang nggak jelas, putus-putus Mbak Helmi? Halo. Halo Mbak Helmi, putus-putus. Halo. Iya, putus-putus. Udah kedengeran. Nah, udah. Ayo, coba lagi. Harus bersyukur. Bersyukur, oke. Belajar untuk tidak ngurus orang lain. Okay. Belajar untuk sayang terhadap dirinya sendiri. Oke. Nanti diketik ya. Kurang jelas. Halo. Apa? Iya, kurang jelas. Iya, ya. Iya. Oke, yang kelima. Nanti yang hikmahnya. Yang kelima, apa yang perlu ditingkatkan? Iya. Lebih fokus dalam diri sendiri. Sadar terhadap diri sendiri. Daya mendiri. Wah, putus-putus Mbak Helmi. Kayaknya apa yang perlu Anda tingkatkan kualitas Mbps internetnya yang perlu ditingkatkan. Ini kalau susah kan? Iya. Oke, ditulis aja. Boleh nggak ditulis Mbak Helmi? Nanti yang saya bacakan ya. Oke. Ya, oke. Oke, Mas Budi deh, saya todong nih Mas Budi. Silakan Mas Budi. Alhamdulillah kalau proyektor itu nyamannya tuh diundang gitu kan. Itu proyektor, ciri khas proyektor itu. Itu kan saya yang lagi nungguin dari tadi. Saya ini. Iya gitu. Jadi apa yang terjadi pada saat ini? Jawabannya abundance, Kang. Sebetulnya tadi ada juga sedikit intrik gitu ya. Tapi terus terang seperti jawaban siapa tadi itu bahwa saya yang punya kendali gitu loh, bukan orang lain. Yes. Gitu. Terus apa yang menyebabkan keadaan saat ini itu melalui proses. Jadi saya tulis di sini ada berkah sekali ketemu dengan Kang Dhani dan COVID. Kemudian juga karena menemukan diri gitu ya, tahu caranya saya terkoneksi, kemudian sedikit banyak ketemu dengan misinya gitu. Ya. Jadi itu nomor 2, nomor 3 pandangan kesadaran diri sejati akan hal ini bahwa ini adalah sebuah perjalanan jiwa, Kang. Good. Ini sebuah perjalanan. Kemudian nomor 4, hikmah yang bisa diambil
diambil pembelajarannya dari hal ini. Saya kembali lagi penemuan bahwa ini berkah COVID ini saya menemukan diri saya menyelesaikan unfinished business saya kembali lagi menemukan misi jiwa itu penting sekali buat saya. Oke. Nomor 5, apa yang perlu ditingkatkan pada diri Anda? Kapasitas. Kapasitas diri itu semuanya ada di rasa kepedulian saya, rasa empati saya, rasa compassion yang saya tulis. Jadi semuanya ada di rasa, jadi semuanya ada di situ kapasitas saya untuk merasakan alam sekitar saya. Oke. Kemudian nomor 6, bagaimana Anda melakukannya? Saya selalu berkomunikasi sekarang dengan semesta. Oke. Karena itu udah kejadian, saya hanya bicara karena udah terkoneksi. Sebenarnya saya mau cerita satu hal nih, karena banyak berkaitan dengan, masih ingat Kang Dani dengan IG Live pertama kali? Dan tarot yang dikeluarkan itu adalah keluarga. Bukan tarot. Tarot apa deh? Ya, pokoknya itu keluarga. Nah, itu saya dapat menyelesaikan bahwa saya kasih tahu sekarang bahwa selama ini saya tidak mengakui diri saya tuh malu bahwa asal saya tuh dari Pangandaran. Selalu kalau ditanya tuh dari dulu kamu orang Jakarta gitu lah. Kayaknya kampungan banget gitu loh Kang. Iya. Pangandaran sebelah mana gitu ya. Apalagi Parigi. Dan akhirnya justru saya ketemukan dengan seorang Kang Ai yang saya dari Parigi yang itu justru saya membuat saya bangun gitu. Ya, jadi itu dari perjalanan itu. Oke. Bagaimana Anda melakukannya ya? Melakukannya adalah dengan yang tadi saya itu udah kayaknya yang dengan selalu berkomunikasi dengan semesta. Saya yakin dengan saya berkomunikasi itu besoknya langsung dikasih gitu loh Kang. Itu amazing, apa yang terjadi itu amazing karena terus terang saya tuh setelah saya berbicara terkoneksi gitu ya, datangkan ke saya apa yang saya butuhkan gitu ya. Akhirnya datang itu dari Pangandaran dan saya tiba-tiba dikontak oleh sepupu saya yang saya tidak pernah berhubungan. Saya tidak pernah berhubungan dengan beliau. Tapi akhirnya saya melakukan perdamaian dengan diri saya. Oke, good. Itu. Kapan dan di mana Anda melakukan saat ini dan di mana saya berada. Oke. Kemudian seberapa penting bagi Anda orang sekitar 10. Terima kasih. Mantap. Terima kasih. Saya juga terima kasih Kang. Jadi semuanya itu hari ini selesai semua tuh Kang. Dari soal Parigi, itu semuanya dikasih jalan. Jadi saya pikir ini berhubungan dengan, meskipun saya nggak masuk ke dalam room, tapi saya ngikutin Kang Dani dalam hari Kamis yang lalu. Apa yang kita tolak tuh akan berbalik ke kita. Dan itu saya rasakan. Oke. Jadi saya accept apa yang ngalamin. Jadi langsung saya ngalir, oh ini yang dimaksud. Terima kasih Kang Dani. Oke, sip. Dan padahal saya itu inspirasi tulisan itu yang kemarin topik itu inspirasinya dari Anjay. Ya sesuatu kalau nggak setuju dan ditolak malah makin banyak kan ya. Betul. Yang mengatakan itu. Nah, itu hukum sebenarnya ya. Iya. Karena tidak boleh dilawan, tapi bagaimana memberikan pencerahan yang lain gitu ya. Yang diperlukan, bukan ditekan atau bukan dilawan gitu. Itu sebuah hukum sih gitu kan. Nah, sama diri kita juga sama ya. Ini buat mengulang pelajaran yang kemarin bagi yang nggak ikut di hari sesi Kamis. Makanya sesuatu yang menurut Anda tidak baik pada diri Anda pun
jangan dilawan, ya, jangan ingin dihilangkan. Ya, pengalaman saya negosiasi.